ternyata capek juga belusukan ke hutan teh. Apalagi si bapak teh sambil bawa gantar panjang begini. Aduh, meniriwuh lah. Ramen bantuin, ini agak dalam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Hari ini sama si bapak mau mencari bahan masakan di hutan. Pak, semangat ya Pak, carinya Pak. Aduh. Yuk. Ayo ikut. Ya. Pas kasih tosok ya. Apa ini pohonnya Pak? Iya ini. Ini Pak kulur. Kulur ya? Kulur. Tuh pohonnya. Tinggi banget, pohonnya tinggi banget. Ini dia yang macari, namanya pohon kulur. Ada juga yang menyebutnya kluwi. Batangnya tinggi pisan. Pantesan aja ya si bapak sampai bawa gantar segala. Wah, rezeki emak iya mah. Kulurnya berbuah banyak nih. Ini yang dinamakan buah kulur. Yang ini mah mateng, udah mateng. Tuh waktu jatuhnya kayak udah bonyok, medok. Ini yang mentah. Pohonnya tuh hampir mirip sama sukun. Nah, yang utuhan tuh yang mentah, yang ini. Saking tingginya pohon kulur sampai susah ngajolok buahna. Terus sulit oke ya ngebedain mana yang mentah dan matang dari bawah sini. Silau Duh, punten Pak. Aduh. Nih, udah nggak ada lagi Pak. Habis. Teluk. Nah, ini dia yang dinamakan kulur. Nah, perbedaannya kulur sama sukun itu, kalau kulur nggak ada kalau sukun nggak ada durinya. Nah, kalau kulur ada kayak buah durian ya Pak. Ada lagi nih bedanya si kulur dengan sukun. Sukun nggak ada bijinya, beda pan sama kulur. Bijinya tuh enak Pak kalau disepan. Dikukus Pak ya Pak? Kayak buah nangka. Buah nangka gede ya? Mas Rang pisan dapat loba buah kulurna. Saatnya pulang dan mengolahnya jadi masakan uros. Ini dia kulurnya, atau kalau bahasa Jawa mah keluwih ya. Ini udah kupas tadi, lalu cuci bersih. Nah, untuk memasak kulur itu lebih bagus tuh yang agak muda seperti ini. Kalau yang tua tuh udah bonyok kayak gini, ini udah mateng. Dan baru 1 malam ini. Setelah mak kupas kulitnya, lanjut cuci bersih dan rebus kulurnya sekitar 30 menit sampai empuk. Kalau sudah didinginkan, belah kulurnya lalu pisahkan dengan biji. Suwir kecil-kecil seperti ini. Untuk bijinya jangan dibuang ya. Ini enak banget nanti mau rebus lagi. Rasanya kayak tewel, nangka gedenya. Jadi gimana? Sadayana udah tahu belum ma mau masak naon? Iya teh pastinya beda dari masakan kulur biasanya ya Sadayana. Buat bumbunya aya kemiri, bawang merah, jahe, bawang putih, santan, sereh, dan parudan lengkuas. Jangan lupa pakai bumbu penyedap ya, lada bubuk dan ketumbar bubuk. Ada juga gula merah dan garam. Lanjut, ulek garam, kemiri, jahe, bawang putih, dan bawang merah sampai halus. Lalu tumis sampai wangi dan masukkan parudan lengkuas. Tambahkan penyedap, lada, dan ketumbar halus ya. Kalau sudah mateng, masukkan santan dan serai. Terakhir masukin ya suwiran kulurnya. Aduk lagi sampai bumbunya meresap. Nah, biar makin draus, kulur yang sudah dibumbuin tadi digoreng lagi sampai berwarna kekuningan. Jadi udah tahu kan Sadayana, emak teh lagi masak apa? Yang ditunggu-tunggu pun udah jadi tuh abon kulur ini. Nah, kalau ini bijinya, ini cukup direbus aja beberapa menit, pokoknya sampai empuk banget, kalau bisa dimakan. Kupas kulitnya, langsung bisa dimakan deh. Kalau untuk abon itu bagusnya kayak gini, suenya kecil-kecil kayak ramat.
Mama udah kabita pisan atuh euy sama masakan sendiri teh. Masak sendiri. Makan juga sendiri. Udah kayak lagu aja tuh ya, yuk. Paling raos, abon kulur dimakan pakai cengek. Keletus manis pedas gitu. Terus diaduk-aduk jadi satu sama nasi. Ngona oi. Gurih banget, enak. Pakai cabe. Kriuk banget. Sayang si Adani nggak ada. Sok atuh sadayana cobain resep abon kulur ala Emak Ena. Biar nggak bosen atuh ngolah kulur jadi masakan nu itu-itu aja. Nah, beginilah cara membuat abon yang enak, sederhana bumbunya dari buah kulur. Walaupun sederhana bumbunya, dijamin mantep banget deh. Nah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Lumayan lah. Yuhu sadayana, Emak hari ini resep pisan. Soalnya ya nggak bertualang sendirian, tapi dikawal kedua jajaka. Ada nih sama Ajay. Hari ini kita berburu kerang lagi ya, guys. Kerangnya beda sama kerang apa? Kerang bubukur. Pokoknya ini adalah kerang yang paling enak. Pokoknya kita lihat aja nanti ya. Ayo. Bu, ada tawon bu, hati-hati. Mana? Gak ada. Dengar wasul. Soalnya pernah ketangkep tawon, takut banget. Tuh kan, mulai pada iseng kalau jalan sama mereka mah kudu sabar jadi korban keisengannya ya. Kerang bubukur hidupnya di muara berlumpur seperti ini karena jalannya licin, karet, soledat ya. Bentuk si kerang bubukur ini teh bulet, bahasa Indonesianya kerang kapa. Kalau belusukan ke hutan bakau itu, usahakan pakai kaos kaki kayak gini nih. Soalnya banyak banget tali tipnya, tuh tajam-tajam. Pakai tali tipnya, akar yang tajam juga ya. Kita cari aman aja. Contohnya kayak gini guys ya. Tali tip. Oh, tarik tip. Mau udah kejauh-jauh ke tempat bubukur tinggal, ternyata hese pisan ya nyari kerang yang satu ini. Soalnya udah mulai langka. Biasanya mah banyak ya di rawa bakau, ini mah teh kudu masuk ke sungai. Tuh, sampai seleher dalamnya oge. Nah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Buat dapat satu susah. Nah, cara pengambilannya juga berbeda. Kalau kerang darah itu ngambilnya di pasir, di bawah air di pasir. Kalau ini di pinggir, bumbu kurma di pinggir ya. Nah, di lumpur. Ini kan kalau pinggirnya lumpur. Tuh, lumpur kan, bukan kikisik. Padahal ya mate ini cuma di pinggir sungai aja, tapi dalamnya udah seleher. Yang bikin makin susah nyari kerang ini teh karena ada di lumpur. Jadi selain mencarinya pakai kaki, juga dirasakan pakai mata batin. Tuh, kameramen sama Aji mau ke tengah. Tinggalin di sini. Kamu mau ikut juga? Dan? Awas, hati. Dan? Itu juga ada. Dan? Sini ada dong. Ulu, mulai deh pada ngerjain emak ya. Masa emak ditinggal sendirian atuh Biar dapat banyak, Aaji sama kameramen satu berburu bubukur di seberang sungai. Mama bantuin doa aja ya. Tapi airnya teh butek, pisan ya menihes ya jadinya nyari kerangnya. Ini yang emak bilang tadi, cari bubukur teh harus pakai mata batin juga. Dirasa-rasa pakai kaki, soalnya nggak bisa dilihat atuh. Nginjak nih. Ya benar, Ibu. Aduh. Tuh. Kalau tanda-tanda yang nginjek kerang itu kayak ada benjolan di bawah. Dasar si Adani ya kelakuannya. Bukannya bantuin cari kerang malah main-main atuh. Kerang sana tuh. Suruh kameramen satu.
Padahal mah juga kabita nyusul main air ke tengah. Tapi dah takut, makan gak bisa berenang. Makin lama berendam di sungai makin dingin, euy. Udahan aja yuk berburu bubukurna. Udah nggak kuat Dani, udah dingin banget. Udah yuk kita unboxing. Mana agak susah nih. Oh, susah. Yuk. Kasihan ada nih. Udah. Ya cukup lah. Dibakar ya. Tangkapan kita hari ini. Lumayan lah. Lumayan lah. Biar tangkapan bubukurnya sedikit, kita masak spesial lah ya, biar raus. Tadinya kerangnya mau bakar. Mumpung ada api di sini. Tapi sayang banget kalau dibakar doang. Harus dimasak spesial karena ini kerangnya enak banget. Ya. Masak. Tapi sebelum itu mau angetin badan dulu, Sambil menghangatkan badan buat ganjil perut, Ma mau bakar kerang darah yang enggak sengaja didapat nih. Lumayan, biar sederhana, makanan begini teh raus pisan. Sekarang perut udah keisi kerang darah, baju juga udah ganti kering. Yuk kita masak bubukurnya. Ma mau bikin kerang sambal hijau. Bumbunya bawang merah putih sama cabai hijau diulek. Tumis bumbu lalu masukin deh kerang bubukur yang udah direbus. Sengaja merebus dulu ya supaya lebih bersih dan cangkangnya akan kebuka. Jadi bumbu bisa meresap ke dalam daging kerangnya. Tips dari Ma, jangan masak kepiting terlalu lama. Soalnya nanti teh bisa bikin dagingnya jadi alot. Kerang bubukur sambal hijaunya udah jadi. Mantep banget nih, Ma. Sadayana, abis rendeman di air emang paling enak makan yang suha-suha begini. Jadi hangat dan pastinya res pisan. Nasi liwetnya udah mateng. Sadayana, ayo siapa yang gak ngiler? Lihat nasi liwet masih ngebul pakai ikan peda dan sambal terong. Duh, ini mah menu sederhana tapi rasanya mewah, euy. Yang bikin makin enak, Ma bikin sambal terongnya fresh pisan. Soalnya dipetik langsung dari kebun. Sebelum ngaliwet tadi, Ma dan Adani nyari terong ungu heula. Oh iya nih, yang kita cari terong ungu. Kali ini masak ini aja. Terong-terongan apa terong beneran? Terong beneran, atuh. Bercanda wae kamu Madan. Sedena, karena mau dibikin sambal terong, emak nyarinya terong nukolot WA alias yang sudah tua. Nah, ciri-ciri untuk memanen terong ungu tuh yang kayak gini nih, udah gede seperti ini. Tuh. Ini udah siap untuk dipanen. Terong tua oge punya daging buah yang tebal, jadi puas kan makannya. Cara mengambilnya pun jangan petik gitu, nggak boleh. Nanti pohonnya yang lainnya rusak. Apa? Rusak. Nah, seperti ini memotongnya. Gunting aja, gunting. Pakai gunting. Udah pada tahu belum kalau sebenarnya terong teh termasuk buah? Soalnya terong punya bunga dan berbiji. Tapi gegara terong yang sering dimasak tumisan sayur, jadi dianggap sebagai sayur. Karunya kamu teh terong, identitasmu berubah. Wow, ini cukup nih. Udah yuk, udah cukup nih. Itu yang kamu pegang udah banyak kan? Banyak 10, 11. 11. Udahlah cukup ya, kita sekarang masak. Lamun biasanya sebelum masak buah atau sayuran pasti mah cuci, kalau terong mah nggak perlu dicuci. Soalnya engke si terong rek dibakar dan kulitnya dikelupas. Panas banget, guys. Gagal pemutihan lagi dulu malah. Panas gini ngajakin botram bukannya berenang. Padahal mah ya ada Nige lagi berenang tuh, berenang dalam rasa lapar. Ya udah tuh ya, bikin sambal nahula. Sambil nunggu liwetnya mateng, mau bikin bumbu dulu buat cobeknya. Nah, yang digunakan adalah cabai rawit,
bawang merah, gula merah, kencur, terasi, sama garam. Tong lila teuing, gaskeun langsung ulek sampai halus. Nah, kalau bumbunya udah halus kayak gini, sekarang siapkan terongnya. Tadi terong yang udah dibakarnya harus kupas dulu kulitnya seperti ini. Tuh. Kalau udah, langsung ditumbuk deh terongnya. Terus aduk barengan sama si sambal. Sangu mana yo, sangu yo. Kalau rasa mah sesuaikan selera aja ya. Pokoknya yang pedas kayak gini nih. Ambil ngaruy-ngaruy. Jadi deh. Oke, sambal terong geus ready. Sekarang emak mau ngecek nasi liwet nahula. Aduh euy, punten nya lamun mah bikin sadayana ngacai. Nasi liwet. Cepetan udah lapar. Bentar Masih atuh. panas lagi ah. Hayu yuk, makan yuk. Cobek terong. Makan guys. Main kameramen makan. Oke baik kita kameramen malah. Tuh, cobek terong. Siapa yang mau? Sadayana jangan salah, si buah ungu panjang ieu punya banyak manfaat. Terong bisa buat cegah sembelit, melindungi kesehatan otak, dan juga alus pisan buat jantung. Untung mamah doyan bang sama keluarga terong. Kalau masak terong ungu, terong apa aja? Nggak ungu, nggak hijau, nggak putih. Senang itu kayak gini, dicobek. Rasanya enak banget. Apalagi di sini di kebun, aduh ngaliwat deh. Pokoknya mah mantap. Sadayana, hari ini emak mau ke kebun Uwa Ici. Kebetulan sekarang lagi musim kacang. Jadi di tempat sekarang lagi musimnya hujan. Jadi kalau nanam kacang itu, kalau udah siap panen, terus nggak dipanen, favoritnya ibu yang ngobrol. Nah nantinya kan jadi toge. Nah seperti ini toge itu. Mana tadi ya? Tadi udah ngerabut ada togenya. Nah ini dia. Nah kalau melebihi batas dari panen tuh jadi toge kayak gini. Ini toge kacang. Kacambah kalau di. Nah. Kacang tanah ini biasanya berbunga 2 kali. Bunga pertama tanda kacang tanah mulai terbentuk. Sementara bunga kedua nunjukin kacang tanahnya siap dipanen. Kalau udah matang langsung dimakan juga bisa. Ya kan ada nih? Rasanya kumaha? Ini adalah waktu terbaik untuk makan kacang mentah. Rasanya gurih. Agak kotor dikit nggak apa-apa lah. Amin. Gurih guys. Kacang tanah ini masuk usia panen 3-4 bulan setelah ditanamnya. Tanaman asal Amerika Selatan ini akan berubah warna dari putih menjadi kecoklatan ketika sudah matang. Nah, setelah selesai dipanen, sekarang mau pisahin kacang dari pohonnya, dari daunnya kayak gini tuh, contohnya. Dari akar. Dari akar. Kalau yang muda itu paling enak buat disayur. Contohnya kayak gini yang muda. Juga agak manis kalau yang muda. Itu enak buat disayur lodeh. Ditambahin sama cabai hijau, enak banget. Nah, kalau yang toge juga bisa disayur. Tapi menurut lebih enak yang kacang yang muda. Soalnya dia kalau dimasak itu nggak nyakrek, beda dengan yang toge. Toge kalau dimasak tuh agak nyakrek pasti. Nyakrek tuh bahasa Indonesia apa ya? Bukan nyakrek, bukan kenyal, bukan. Ada suara kalau dimakan tuh gitu. Jadi menurut rumah enak yang kacang mudanya pada togenya. Ya itulah pokok namanya. Yang jelas kacang brondong alias yang muda teh favorit emak. Tapi kacang yang tua juga jangan dibuang atuh. Bisa dijadiin benih dan ditanam lagi. Panennya udah lumayan nih. Sekarang waktunya memasak. Hari ini emak mau bikin 2 olahan. Pertama yang gampang dulu, bikin kacang rebus.
Kacang tanahnya dicuci sampai bersih. Ada nih buat api buat rebus kacang ya. Nah, berhubung ini udah matang guys, sekarang saya mau jahit. Giliran yang ini saya bakar. Kacang bakar. Rasanya gurih banget ini. Si ada nih mah emang sok aya wae. Masa kacang pakai acara dibakar segala tuh ah. Nah, udah pada hitam-hitam guys. Ntar lagi matang. Ini dia kacang tanahnya udah selesai rebus. Kalau yang ini mah yang dibakar. Ada aja ada nih pengen dibakar katanya. Nah, kacang tanahnya nggak rebus semua ya. Tadi karena requestnya si Uwa pengen mukbang bareng buat makan kacang tanah. Udah Pak, sekarang kita mukbang yuk. Ayo, mau yang mana? Banyak direbus dulu lah. Iya, sama. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget Pak. Manis juga. Kacang tanahnya pulen banget. Nah. Mateh penasaran oge sih sama kacang bakar bikinan Adani. Cobain dulu ah. Coba ya. Boleh. Sekarang cobain yang dibakar. Sama gurih. Coba nyobain yang dibakar. Lebih wangi. Yang Wangi dibakar ya Pak? Iya. Kenapa yang dibakar wangi ya? Wangi. Bukan cuma manis, kacang tanah juga mengandung antioksidan yang bagus untuk jantung dan bisa mengendalikan gula darah. Kacang tanah emang paling pas buat dijadiin cemilan, minum teh atau kopi. Tapi bukan cuma direbus, kacang juga bisa diolah jadi kue. Namanya kue kacang noga. Seperti biasa, bahan dan bikinnya gampang pisan. Cuman pakai tambahan gula pasir dan gula merah. Pertama-tama kita sangrai dulu kacangnya ya. Sampai agak menguning ya. Kita aduk-aduk seperti ini supaya nggak gosong ya. Supaya matangnya itu rata. Kacang noga teh kue khas Jawa Barat, tepatnya daerah Tasikmalaya. Buat sadayana yang suka jajan manis dan gurih, sok atuh intip resep mak. Kita tinggal bersihkan saja dari cangkangnya ya. Cara memisahkan kulitnya seperti ini ya. Kita remas-remas saja pelan-pelan. Setelah kita remas-remas seperti ini, kita tinggal ayak saja ya. Hanya seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan gulanya. Kita masak gulanya. Lalu sedikit air untuk melarutkannya ya. Kita aduk-aduk sampai gulanya mencair ya. Takaran gula pasirnya sekitar setengah kilo ya. Kalau gula merahnya seperempat kilo aja. Nah, setelah gulanya mencair, masukkan kacangnya. Apinya tetap dinyalain ya, tapi kecil aja. Sekarang kita cetak kecil-kecil seperti ini ya. Nyetaknya tuh harus cepat, takutnya keburu kering pemirsa. Nah, udah jadi deh kue kacang noganya. Gampang pisan kan bikinnya. Rasa manis dan gurihnya dijamin bikin ketagihan. Sok kue atuh dicoba, dibikin sendiri kalau nggak percaya mah. Ini lho seger kok iso lho. Wes lur, wes kayak mak-mak Belanda kae kan. Lho, ana tase barang. Oh loh mbok, kejauhan atuh kalau sampai Belanda mah. Mending mirip siga mama Pangandaran ieu ye, nu strong pisan. Udah dapat panen apa aja sih, Mbok? Ki saiki aku tak mbedol brambang iki. Pak B iki pancene pinter, ngerti kesenengane sing wedok. Tandurke brambang ngene iki bengi wis tak tanduri dhewe yo en.
geus komplit ieu mah. Aya tomat dan kemangi oge euy. Kurang apa lagi, Mbok? Alah Lur, iki nang katene balik kok ketok abang-abang lombokku terus aku iki mang tak unduh. Lah yo mampir maneh iki unduh lombok maneh. Wah, iki sak pirang-pirang. Alah senenge temenan kok Lur. Ngene iki lombok larang wis ora ndadak tuku. Lho. Jagane tuku lombok kena nggo tuku pupur, ya. Komplit pisan ieu kebunnya Mbok Banung. Mau cari naon weh? Aya. Nah, masih ada oyong alias gambas dan daun kelor oge. Yuk Mbok, tinggal masak aja yuk. Nah Lur, iki mang wis tak tepak-tepakno kabeh. Sayur-sayurane ya wis tak umbahi kabeh. Iki engko ceritane Banung iki bening karo mepes tahu karo jamur. Ndadar jagung, gak ngono ta? Cek seweger. Apa nyambel pora iki engko sak karep sampean, nyambel pora enake. Terus bumbune pepes iki Banung gawe brambang bawang, lombok cilik, lombok gede, ketumbar kemiri, kunir, laos, godhong jeruk, kencur ya Lur. Semua bumbu ieu teh dihaluskan ya sadayana. Terus tambahin tahu putih yang dihancurkan dan parudan kelapa muda. Nah, iki jamure dilebokno ya Lur. Tuh. Iki gantine iwak pitik ngene iki jamure ya. Menyusul tambahin daun kemangi, tomat dan kucainya ya. Jurus pamungkas Mbok Banung ya. Aya cabai yang diiris tipis-tipis biar pedes. Terakhir tinggal dibungkus daun pisang dan dikukus selama 30 menit. Mari Lur, karek ndadar jagung. Saiki tak ramute sik jagunge. Buat bumbunya, Mbok Banung pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, lengkuas, ketumbar, dan daun jeruk. Wis Lur iki bumbu karo jagunge tak lembutno, saiki tak kei tepung. Banung iki seneng nek tepunge akeh yo. Nek sampean njaluk tepung titik kei titik wae ra apa-apa. Ngono ngerti dhewe Lur, wis ora sekate diomong ya. Wis paham dhewe para emak-emak iku pengine masak titik dadi akeh, dadi cek hemat. Ole, mate setuju pisan atuh Mbok. Hayu nyusul tambahin daun bawang, seledri dan kucainya. Tinggal digoreng deh. Pepes dan bakwan geus matang. Tinggal sayur beningnya ya Mbok ya. Wis Lur, tuh sumur bumbune ayo dilebokke. Cemplang cemplung. Iya wong jangan bening kok ganti gak cemplang-cemplung. Kalau bokno kabeh. Bisa ditumboni. Mbok Banung pakai sayur oyong dan daun kelor hasil panen tadi ya sadayana. Mantap surantap Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo sedaya Lur, nedha mriki. Be, samene be. Duh sadayana, oyong tuh lihat menu makan siang Mbok Banung. Nikmat pisan ieu mah. Jamure koyo iwak pitik Lur. Bayangke wae iki daginge pitik disuwir ngono kae lho. Mas aku kok gak teladan sih mangan ngene iki kok. Ngene iki lho seger kok isoke lho. Makan langsung pakai tangan emang bikin kenikmatan berkali-kali lipat ya Mbok ya. Campur semua jadi satu terus hop gitu. Raus pisan.